Aku mau kasih tahu kalian bahwa setiap orang itu pasti punya kelebihan dalam dirinya. Kalau kamu baru di sini, hai, aku Rere. Terus saat ini aku mau membagikan sesuatu yang penting banget buat kalian tahu, yaitu bagaimana menjadi versi terbaik dari diri kita. Nah, teman-teman, untuk menjadi versi yang terbaik dari diri kita, biasanya itu kita harus mengenali siapa diri kita terlebih dahulu, teman-teman. Oke, selama ini kita itu menjadi apa diri kita itu biasanya ditentukan oleh lingkungan kita. Kalau kamu baru di sini, hai, aku Rere. Selamat datang di YouTube channel Curhat Rere. Dan aku pengen memperkenalkan diri aku. Aku adalah penulis buku, 3 buku. Yang pertama buku yang aku tulis adalah berjudul Run or Die. Buku kedua adalah Become Extraordinary. Buku yang ketiga, Aku Bebas dari Jerat Narkoba. Oke, aku mau kasih tahu kalian bahwa setiap orang itu pasti punya kelebihan dalam dirinya. Kalau kamu baru di sini, hai, aku Rere. Terus saat ini aku mau membagikan sesuatu yang penting banget buat kalian tahu, yaitu bagaimana menjadi versi terbaik dari diri kita. Nah, teman-teman, untuk menjadi versi yang terbaik dari diri kita, biasanya itu kita harus mengenali siapa diri kita terlebih dahulu, teman-teman. Oke, selama ini kita itu menjadi apa diri kita itu biasanya ditentukan oleh lingkungan kita. Oke, seperti saya nih, saya itu punya 3 orang kakak, jadi saya anak bungsu. Saya mengikuti 3 kakak saya itu semuanya sekolah Bible ya, Bible School. Jadi saya anak bungsu ini nggak ada pilihan, no choice, akhirnya saya mengikuti mereka. Gitu yang terjadi ya, teman-teman. Padahal mungkin saya punya pribadi yang berbeda dengan 3 kakak saya. Oke, akhirnya dari situ saya mulai belajar bahwa aku harus mengenali diri aku nih, supaya aku tidak ikut-ikutan dengan yang lain. Oke, teman-teman, saat ini aku mau bagikan kepada kalian bagaimana kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Yaitu yang pertama adalah mapping siapa diri kita, atau kita melakukan pemetaan, kita mengenali diri kita lebih lagi. Apa sih yang aku mau? Aku ini tipenya seperti apa? Apakah aku seorang yang pemalu, pendiam, atau aku seorang yang berani berbicara? Kemudian apakah aku seorang introvert atau extrovert? Nah, kemudian apalagi yang ada di dalam diri kita itu? Nah, itu kita harus gali terus ya, teman-teman. So, dalam kalian menggali pribadi kalian itu, kita jangan ikut-ikutan atau copy paste dengan orang lain. Misalnya kalian mengidolakan siapa gitu, kemudian kalian itu pengen berusaha jadi seperti diri orang itu. Nggak usah. Jadi be yourself, jadilah diri kalian sendiri. Kemudian mapping, coba dalam diri kalian ini apa aja yang kalian sukai, kalian suka ketemu orang atau tidak. Kemudian hal apa yang kalian lakukan di waktu senggang dan kalian seneng banget melakukan itu. Coba di mapping dulu, diinventarisasi, kalian itu kenali diri kalian lebih dalam lagi. Nah, itu yang penting banget dalam kita menjadi versi terbaik dari diri kita. So, kita nggak usah menjadi seperti orang lain, kita nggak usah menjadi seperti public figure, tapi jadilah diri kita sendiri. Itu yang pertama. Kemudian ini yang kedua adalah menggali potensi diri kita. Jadi setelah tadi kalian mapping ya, apa yang ada di dalam diri kalian ini, kalian mengenali sungguh-sungguh who am I. Kemudian yang kedua ini adalah proses kita menggali potensi diri kita. Nah, misalnya kalian seorang yang suka dandan, atau kalian seorang yang suka sport, suka olahraga, atau aku nggak suka olahraga, aku sukanya public speaking, ya it's okay. Nah, gali semua potensi itu, nggak usah ikut-ikutan pada orang lain. Misalnya teman kalian itu orangnya suka ketemu orang, suka menjual sesuatu, tapi kalian lebih ke kayaknya aku nggak deh, aku itu introvert. Nah,
percaya dirilah dengan kemampuan kalian sendiri. Kalian gak harus menjadi seperti orang lain, kalian gak harus menjadi orang yang kalian idolakan, mungkin teman yang dekat dengan kalian, tapi kalian bisa menjadi the best dalam bidang kalian masing-masing. Kalau kalian suka berada di belakang layar misalnya, ya kalian suka desain, grafis, ya lakukan itu dengan baik. Yang pokoknya dalam menggali potensi diri itu, kita jangan pernah ikut-ikutan dengan orang lain. Ya kalau orang lain bisa sukses dengan jalannya, ya udah, nggak apa-apa. Kalian tetap on track pada jalan kalian sendiri. Tidak perlu untuk menjadi seperti orang lain. Kita tetap bisa sukses, tetap bisa ahli dalam bidang masing-masing sesuai dengan skill, kemampuan, potensi yang ada di dalam diri kita, teman-teman. Ingat ya, walaupun kalian bergaul gitu, terus kalian bisa melihat ada seseorang nih kayaknya menonjol banget sih di sekolah atau di tempat kuliah, kok kayaknya dia bisa menjadi menjadi trendsetter, dia bisa menjadi viral gitu, orang yang viral diomongin banyak orang. Ya kalaupun kalian nggak seperti itu, tentunya pasti kamu punya satu keahlian atau kemampuan, bahkan mungkin bukan cuma satu, tapi ada 2 kemampuan yang Tuhan berikan kepada kamu. Mungkin kalian itu jagonya di science gitu, teman kalian jagonya di fashion, seperti itu. Walaupun kamu punya bidang sukses yang berbeda dengan teman kamu nggak perlu patah hati, kamu nggak perlu down, karena nggak semua orang harus menjadi artis, tidak semua orang harus jago entertain, tidak semua orang harus pintar fashion untuk menjadi terkenal mungkin. Tetapi banyak orang lain sukses kok di jalannya masing-masing. Walaupun dia tidak terlalu suka dengan fashion, dia nggak terlalu suka misalnya di bidang entertain atau seni, tapi dia jago di bidang IT ya atau desain grafis, kalian juga bisa ahli di bidang itu. Aku punya banyak teman-teman yang punya profesi itu yang berbeda-beda, teman-teman. Ada yang penyanyi, ada teman aku dokter, ada teman aku entrepreneur, ya semuanya beda-beda. Memang kebanyakan dari mereka itu seorang dominan atau alpha female ya, tapi nggak menutup kemungkinan even walaupun kalian tuh bukan seorang alpha female, kalian juga bisa sukses kok di bidangnya masing-masing. Nah, penting banget untuk menjadi versi terbaik dari diri kita adalah yang kedua, kita menggali potensi diri kita. Jadi apa yang menjadi kekuatan kita, so kita nggak perlu ikut-ikutan dengan orang lain, kita jadilah diri kita sendiri. Pasti kamu punya sebuah kemampuan yang mungkin belum kamu explore, kamu belum temukan. Nah kamu perlu tekuni hal itu, temukan terus. Misalnya oh aku suka bahasa Inggris, aku suka bahasa Korea, terus kemudian selain itu apalagi, oh ternyata kamu suka menulis. Nah, kalau kamu udah suka menulis, kamu buat deh artikel-artikel dan kemudian kamu cari penerbit publishing yang akan mempublish karya kamu. Kemudian apalagi ya di sini, kamu mungkin suka dengan menjadi beauty blogger, ya lakukan itu. Coba pelajari, kamu riset produk-produk kecantikan apa yang bagus di luar sana dan kemudian lakukanlah. Kemudian buat YouTube-nya dan lakukanlah itu dengan versi terbaik dari ide-ide kreatif yang kalian punya. Nah kemudian yang ketiga teman-teman, gimana kita menjadi versi terbaik dari diri kita, yaitu terus upgrading diri kamu. Jangan peduli dengan apa yang dikatakan orang, jangan mudah patah semangat kalau ada orang yang melemahkan kamu atau tidak mensupport kamu. Mungkin kamu nggak mendapatkan support system dari kakak kamu, dari teman-teman kamu. Mungkin yang kamu mau tekuni itu sesuatu yang jarang mungkin, atau unik atau langka. Nah coba temukan sesuatu apa yang menjadi kelebihan kamu itu, dan coba kamu temukan jalannya. Cari solusinya bagaimana supaya kamu bisa mengeksplor kelebihan kamu dan kamu bisa menuangkan karya kamu. Dan sekarang kan udah banyak media sosial ya teman-teman. Nah kalian bisa gunakan itu sebagai platform kamu. Kamu bisa personal branding, kamu bisa mencurahkan karya-karya kamu di TikTok, di YouTube, di Instagram. Wah sekarang tuh jalannya udah lebih gampang banget ya teman-teman. Tinggal kalian itu tekunin aja
kalian mau sukses atau mau ahli di bidang mana, nah lakukan itu dengan baik. Nah kemudian tekuni apa yang menjadi kelebihan kamu. Pastinya nih ya, dalam diri seseorang itu pasti kita punya 1 atau 2 hal atau bahkan mungkin 3 sampai 5 hal kelebihan-kelebihan kita. Contohnya ya, kalau aku bisa bahasa Inggris. Aku nih orang seni karena otak kanan aku. Kemudian aku suka public speaking. Aku suka berbicara di depan orang. Kemudian aku suka bergaul sehingga suka ketemu orang. Sehingga aku bisa menjadi marketing. Kemudian apalagi ya, keahlian aku, kemampuan aku tuh ya yang paling menonjol itu, aku punya hobi juga nyanyi. Nah mungkin kelima hal ini bisa kita dalami di waktu yang bersamaan, atau juga mungkin kita bisa melakukannya sekaligus semuanya di waktu yang berbeda-beda mungkin ya teman-teman. Dan aku percaya juga setiap orang nggak mungkin nggak punya satu atau 2 hal yang potensial dalam dirinya. Pasti Tuhan tuh nyiptain kamu ada satu kelebihan yang kamu miliki. Nah ponakan aku kan ada 5 orang ya, ada 5 orang. Itu mereka punya keunikan masing-masing. Ada yang satu pinter berjualan, ada yang satu pinter strategi marketing lewat manajemen. Dia kerja di mall besar di Jakarta, dan kemudian dia yang mengatur tuh tenan-tenan yang boleh menyewa di mall tersebut. Dia yang mengaturnya supaya tenan itu tidak monoton, tidak membosankan bagi pengunjung mall, dan dia yang mengatur itu ya teman-teman. Kemudian ada ponakanku juga yang bergerak di bidang EO, event organizer atau wedding organizer. Nah tentunya mereka ini harus punya seni atau kreativitas bagaimana menyusun acara yang menarik. Dan bayangin aja ada 5 orang ponakan aku, dan itu semuanya berbeda-beda. Beda-beda kelebihan mereka, beda-beda bidang di mana mereka expert atau ahli di jalannya. Jadi masing-masing orang tuh udah pasti ditentukan oleh Tuhan. Tuhan pasti udah berikan 1 atau 2 senjata untuk dia bisa kembangkan itu dalam kehidupannya, sehingga dia bisa meniti karirnya atau dia bisa menjadi the best version dalam dirinya, menghasilkan karya-karya yang baik dalam kehidupannya. Atau kalian mungkin suka ngitung-ngitung uang, kalian bisa menjadi accounting yang luar biasa, dan di semua perusahaan juga diperlukan accounting ya teman-teman. So pokoknya terus upgrading diri kamu, tingkatkan, ikuti kursus-kursus, ikuti pelatihan-pelatihan yang bisa mendukung kepada keberhasilan kamu, dan jangan berhenti hanya dengan dengar omongan orang. Orang itu hanya bisa berkomentar melalui pengalamannya atau sudut pandangnya dia, sedangkan yang ngalamin kita, yang tahu tentang diri kita adalah diri kita sendiri. Who am I, dan apa yang kamu mau, pencapaian apa yang kamu mau dalam kehidupan kamu. Asal kamu tiap hari itu upgrading terus ya diri kamu mengembangkan terus menjadi personality yang tough, yang tangguh, dan tentunya harus konsisten, lakukan itu terus menerus, maka suatu saat kemampuan kamu itu akan menonjol, kemampuan kamu itu akan diperhitungkan oleh orang lain. Nah, aku berharap setelah kamu menonton tayangan ini, coba kamu mapping deh, kamu list apa yang menjadi kelebihan-kelebihan kamu, kemudian apa yang menjadi kesukaan kamu. Ketika waktu senggang, kamu tuh senang berlama-lama di situ. Nah, udah, itu kelebihan kamu. Oke, kalau kamu suka traveling, ya boleh juga lakukan itu, tapi jangan menghabiskannya waktu traveling itu dengan sia-sia. Coba deh kamu dokumentasikan, kamu buat vlog, supaya momen tersebut bisa kamu simpan di YouTube dan suatu saat mungkin bisa menghasilkan uang dengan hal seperti itu. So be the best version of yourself. Kembangkan terus diri kamu, fokus pada kekuatan atau fokus pada keahlian-keahlian yang kamu miliki. Jangan lemah atau terpengaruh dengan omongan orang, karena itu nggak terlalu banyak memberikan kontribusi dalam hidup kamu. Maju terus teman-teman, maju terus, jangan pernah terhenti oleh omongan orang ya. Terus maju biar kamu juga bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu tuh mau sampai di mana sih?
kepribadian kamu ini, keunggulan kamu tuh mau sampai di mana, jangan pernah berhenti, teruslah belajar dan upgrading diri kamu. Maka saya percaya setiap hari itu kita harus punya satu journaling diri kamu tuh udah satu langkah lebih maju dari kemarin. Misalnya kamu mau jago bahasa Inggris, setiap hari kamu hafalkan 10 kosakata. Nah besok, hari ini kamu hafalin 10, besok kamu udah punya 20 kosakata yang bisa kamu praktis sehari-hari, sehingga dalam 1 bulan kamu udah bisa belajari 300 kosakata in English, ya kan? Jadi dalam waktu sebulan aja kamu tuh udah menjadi versi terbaik dari diri kamu. Kamu udah ngalamin progres yang luar biasa, sehingga dengan kemampuan bahasa Inggris kamu bisa ngelesin orang, kamu bisa menjadi tour guide, kamu bisa jalan-jalan ke luar negeri tanpa kamu merasa takut, karena kamu pede, kamu bisa conversation in English. Dalam perjalanan kamu untuk menjadi versi terbaik dari diri kamu, tentunya kamu akan menemukan kelemahan dalam pribadi kamu ya. Nah, kelemahan itu sebenarnya itu diberikan Tuhan, ada dalam pribadi kita itu sebenarnya untuk melengkapi teman-teman, supaya kita tuh nggak jadi sombong. Kalau kita ahli ya dalam semua bidang gitu, kita expert, kita punya kelebihan banyak, tanpa kita punya kelemahan, kita cenderung akan menjadi lebih sombong dan menganggap orang lain tuh di bawah kita. Jadi kelemahan itu, bagaimana kamu menyikapi kelemahan itu? Ya udah, kamu berdamai dengan kelemahan kamu. Aku juga punya kelemahan, contohnya aku ini tidak detail orangnya. Sedangkan dalam pekerjaanku, aku pernah bekerja sebagai sekretari komisaris, dan pekerjaan itu ternyata menuntut detail, hal-hal detail yang banyak banget ya sebagai sekretari. Jadi gimana cara aku mengatasi kelemahan aku? Sedangkan aku bukan tipe orang yang bisa melihat hal-hal yang mikro, yang detail teman-teman. Nah, caranya adalah dengan banyak mencatat. Kalau aku banyak mencatat, atau aku juga suka lupa ya. Jadi aku banyak mencatat. Nah, dengan mencatat kita tuh akan ingat hal-hal detail apa yang harus kita lakukan. Nah, kemudian untuk melengkapi ini, aku biasanya akan banyak share dengan temen aku yang orangnya detail. Biasa orang yang detail ini adalah orang-orang yang personalitinya melankoli. Nanti aku akan jelasin ya, apa itu melankoli, apa itu sanguin, apa itu koleris, dan apa itu flekmatis. Nanti aku akan jelasin di video-video yang akan datang. Pokoknya kamu ikutin terus aja video aku ya teman-teman. Nah, bagaimana kita menyikapi atau meresponi kelemahan ini? Yang pastinya notabene setiap orang tuh pasti punya kelemahan ya kan. Cuma kelemahan itu bukan untuk membuat kita down, bukan untuk kita menjadi patah semangat dan berpikir bahwa kita nggak akan bisa berhasil karena kita punya kelemahan A, B, C. Enggak seperti itu ya teman-teman. Tapi kelemahan itu pasti ada. Tiap orang pasti punya kelemahan. Tapi kita harus menyikapi kelemahan itu, dan kita pelajari gimana nih supaya kelemahan itu bisa naik dikit lah, bisa tidak terlalu terlihat. Kita bisa belajar dari orang lain, atau kita bisa cari-cari di media informasi bagaimana sih mengatasi kelemahan. Misalnya kayak saya bukan seorang yang detail, gimana ya menghadapi atau meresponi kelemahan saya supaya saya bisa lebih berpikir detail gitu, pritil. Nah, itu semua hal itu bisa dipelajari teman-teman. Nah, semoga kamu bisa temukan juga kelemahan kamu, tapi jangan jadikan itu sebagai penghambat untuk menghalangi kemajuan, pertumbuhan versi terbaik dari diri kamu. Tapi jadikan kelemahan itu sebagai pelengkap aja, pelengkap dalam hidup kamu, supaya kamu tuh nggak sombong, supaya kamu tuh lebih respect terhadap orang lain, karena kamu berpikir, oh iya aku juga punya kelemahan kok, so aku harus mengerti kalau orang lain juga punya kelemahan. Tapi jangan bersembunyi di balik kelemahan itu tentunya, karena kelemahan itu juga harus kita atasi, kita harus sikapi dengan baik supaya kita tidak bersembunyi di balik kelemahan, tapi kita bisa bertumbuh terus, kita bisa upgrading kelemahan kita itu supaya ya kita bisa meminimalkan lah, biar kita tuh nggak tertinggal banget di area dimana kita lemah di bidang itu.
Oke teman-teman, thank you for watching. See you on the next video.